Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar PPKN dengan materi mengamati hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Selain bertanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Pahamilah uraian berikut. Nah, yang pertama, kita akan membahas hak sebagai warga masyarakat, kemudian kewajiban sebagai warga masyarakat, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat di antaranya adalah mendapat perlindungan hukum, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan bernegosiasi, serta mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, berikutnya adalah kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT RW setempat, misalnya kegiatan kerja bakti dan gotong royong, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, berikut selanjutnya adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menjaga keutuhan wilayah NKRI. Wilayah Indonesia berupa darat, udara, dan lautan harus dijaga keutuhan dan kedaulatannya. Batas wilayah Indonesia ditentukan dengan jelas pada peta Indonesia, baik batas laut, udara, maupun daratan.
Wilayah Indonesia yang berisi sumber daya alam yang ada di dalamnya harus tetap dijaga. Walaupun hanya sejengkal tanah pun tidak boleh lepas ke negara lain. Landasan hukum upaya pembelaan negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 dan Ayat 2. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sisan Kamrata oleh Tentara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama dalam sistem pertahanan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai antara lain penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata di luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kemudian, penindak terhadap setiap bentuk ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Kemudian, pemulihan terhadap kondisi keamanan negeri yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan kebanggaan sebagai warga bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib melanjutkan perjuangan para pahlawan. Kini kamu tidak harus berjuang melawan penjajah atau melawan musuh dengan peperangan. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan kewajiban sebagai anak Indonesia sehingga dapat mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Generasi penerus bangsa harus melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang meraih kemerdekaan. Kamu patut bangga sebagai anak Indonesia. Bangsa yang beradab, ramah tamah, serta memiliki keanekaragaman. Bangga memiliki kebudayaan dengan keunikan yang tidak dimiliki bangsa lain. Beberapa alasan yang dapat menimbulkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia antara lain, yang pertama, tanah air Indonesia indah dan subur, memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, memiliki bendera kebangsaan Sangsaka Merah Putih, memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya, memiliki lambang negara Garuda Pancasila, dan memiliki dasar negara Pancasila. Berikutnya, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan perlu kita teladani. Para pejuang dari berbagai daerah tersebut mampu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pejuang yang berasal dari berbagai suku, agama, dan daerah berhasil meleburkan berbagai perbedaan. Selanjutnya, mereka berhasil menyatukan tekad untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.
Adapun cara mengamalkan nilai mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersikap menghargai dan bertoleransi dalam pergaulan sehari-hari. Kedua, mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Kemudian, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Berikutnya, mengabdikan ilmu yang dimiliki demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Terakhir, menjalankan atau menjalin persahabatan dan menjauhi permusuhan. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Untuk tugasnya adalah melengkapi tabel pada halaman 79 dan 83. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.